Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua. Di mana di sesi kedua ini fokus kita akan lebih ke pembahasan komen dan juga charting altcoins ya. Hari ini hari Sabtu, maka hari ini tidak ada data penting. Jadi kita mungkin akan ketemu lagi data penting di minggu depan ya. Besok hari Minggu kita akan bahas apa aja seminggu ke depan. Tapi for now kita seperti biasa ya format DCWT sesi kedua saja gitu ya. Untuk BTC sendiri kondisinya itu ya overall masih bagus ya, masih tetap di atas dari 100.000 which is good ya. Lagi-lagi ya gue ingatkan kalau gue sih berharapnya weekly close-nya bisa di atas dari sini nih. Di atas dari 102.000 lebih 600. Ya, kalau bisa di atas dari situ, simpelnya gini deh, di atas dari 103.000 aja weekly close-nya di hari Senin jam 7. Nah, that's good. Kenapa? Karena strukturnya lagi-lagi membuat higher-high lagi. Ya, which is good ya. Nah, itu sih untuk di weekly-nya. Next, mungkin kalau untuk hari ini ya lebih kerasa pergerakannya itu di alts karena lo bisa lihat sendiri di sini BTCD koreksi lagi dan lanjut meretest EMA 50 ya. Tapi please gue ingatkan maksimum 60-40, jangan sampai kayak waktu di sini ya. Ingat saat BTCD terjun payung itu bukan berarti kita pasti masuk ke altcoin season ya. Ingat di akhir tahun 2024, November Desember, ini banyak sekali orang yang nyangkut di alts dengan jumlah besar ya karena BTCD terjun payung, banyak orang berpikir udah nih waktunya altcoin season. Padahal balance sheet masih lanjut turun ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ya minus begitu ya. Sementara kalau lu pegang BTC ya, BTC pada faktanya lu sangat sial maksimum loh ini artinya ya. Lu sangat sial maksimum beli bener-bener di pucuk paling tinggi, lu sekarang kondisi cuma minus 5% sedikit, lebih sedikit lah. Kalau dibulatkan lebih tepatnya ke 5%. Begitu. That's the fact. Sementara kalau lu contoh lah ETH yang lagi hot banget nih. Wah, ngepam lagi ya. Orang lagi, wah, ETH gila. Oh ya bener gila ya. Tapi kalau lihat dari higher high kemarin yang di Januari ya, itu kondisinya masih minus 42%. Sementara kalau lu nyangkutnya dari cycle kemarin, di all time high kemarin, lu masih nyangkut 51% minusnya. That's the fact. Begitu. Nah, jadi hati-hati. Boleh punya altcoins, tidak masalah. Gue pribadi pun banyak pegang altcoins, 30%-an. Begitu ya. Nah, tapi kalau sudah berlebihan, lu mau ambil resiko, ya ujung-ujungnya hancur. Itu yang terjadi. Makanya orang-orang yang minus 90, 80 itu patternnya selalu sama. Kebanyakan alts, bahkan semuanya alts. Begitu ya. Oke, gua harap itu aja sih. Yang gua harap keep it at least 60-40. Ya, dan jangan sampai kebalik. 60%-nya BTC, 60% BTC. Ya. Oke. Next news. Untuk news ini datang dari US di mana ya IBIT-nya si BlackRock alias ETF spot dari Bitcoin-nya BlackRock inflow sepanjang 19 hari berturut-turut. Ini rekor ya, rekor di tahun ini terpanjang ya. Nggak main-main begitu. Dan sebenarnya buat lo yang sudah sering dengerin DCWT harusnya tidak kaget. Harusnya begitu karena inflow ini sudah kita sering update ya. Malah dulu ada sempat ngomong, inflow, mana inflow? Ini buktinya BTC nggak kemana-mana waktu di masa-masa sini ya. Oh ya oke, siap nggak kemana-mana. Ujung-ujungnya naik nggak? Naik ya. Jadi lagi-lagi ya gini ya, kita kadang-kadang harus lebih peka terhadap aksi yang dilakukan oleh smart money. Bukan cuap-cuapnya mereka. Karena kalau lo perhatiin di sini media bearish di masa-masa ini. Wah, kripto berbahaya, beresiko, bisa potensi drop, bla 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 ya. Tapi lucunya smart money institusi itu mereka akumulasi loh. Di sini mereka akumulasi. Begitu ya. Nah, ya lucunya di waktu bersamaan para dukun di sini banyak yang bilang sudah bear market ya. Wah, market sudah rusak katanya. Market sudah statistiknya tidak seperti dulu ya, berbeda dari zaman saya dulu ya. Ujung-ujungnya naik lagi gitu ya. Dan ya kita sudah bahas ya. Kita udah bahas sampai doer menurut kita. Main scenario TCI itu masih terus bullish sampai kuartal 4 begitu. Dan kita sudah bilang safety belt kita EMA 50. Dan mantulnya di mana? EMA 50. Harusnya lu nggak kaget. Harusnya sudah nggak kaget kalau lu sudah nonton terus DCWT. Begitu ya. Dan ini bahkan kita bisa ada ini ya some parallels ya. Some parallels with yang cycle sebelumnya. Begitu, dimana banyak juga orang-orang yang dengan sentimen yang sangat mirip di sini.
wah kita sudah masuk bear market, wah kita nggak akan di kuartal 4, berbeda tahun ini ya. Itu adalah kalimat yang sangat berbahaya. Kali ini berbeda dari sebelumnya ya. Ternyata enggak ya. Kemarin enggak dan kali ini juga enggak lagi. Begitu ya. Oke, ya udah kita sekarang masuk aja langsung ke komen yang pertama dari Jonathan ya. Apa kabar? Minus ya itulah ya, ada dukun lah itu ya. Katanya sudah bear market katanya. Wah, nih ya. Bukan gue yang ngomong ya, ada yang udah ngomong nih ya. Katanya sudah bear market. Cycle kali ini berbeda dari bull boy parah cycle ini berbeda dari bull boy parah pom-pom jadi bear boy parah ya. Bener ya. Di masa-masa sini wah, BTC akan lanjut ke angka-angka yang nggak make sense lah begitu ya. Nah, waktu turun di sini tadinya bull boy jadi bear boy, bener ya. Nggak cuma ini doang, ada lagi beberapa dukun lain juga seperti itu ya. Nggak bosen apa jilat ludah sendiri katanya ya. Emang bener, kata Lubang, dukun emang itulah ya, bangsat. Cuma bisa ambil keuntungan dari jualan VIP atau kelas padahal ilmunya nol. Ya, ya gimana ya? Ya memang faktanya seperti itu ya. Ya nggak? Faktanya gitu nggak? Di masa-masa sini. Di masa-masa sini ya, waktu TCI dibully gila-gilaan ya, kita bilang hati-hati nih. Kita ada potensi koreksi signifikan. Karena belum pernah sepanjang masa BTC 7 bulan berturut-turut monthly close-nya hijau, bullish. Nggak ada koreksi sama sekali, nggak pernah terjadi. Wah, di masa-masa ini kita dibulinya luar biasa ya. Dan mungkin diperparah lagi sama kita bahas hati-hati nih, buying the rumor and selling the news halving. Wah, tahu dari mana lu dasar topeng? Wah, keluar semua tuh binatang, bangke, bajingan semuanya keluar ya. Dasar lu mau nge-fat market. Lu bisa-bisanya bilang kita bakal koreksi. Kita belum halving saja sudah new all time high. Faktanya apa? Nih, halving di sini. Apa yang terjadi? Lower low. That's the fact. Begitu, market nggak bisa sesuai keinginan kita. Market akan memberikan kita indikasi saat di overheated, memberikan indikasi dia ada kemungkinan koreksi. Ya tinggal kitanya aja mau denger atau enggak. Dan dia nggak peduli sama harapan kita sekali lagi, gitu ya. Ya udah, semoga ini menjadi lagi satu bukti bahwa dukun itu tidak punya accountability. Dia dari ngomong bullish, terus kemarin bearish, sekarang berani ngomong bullish lagi. Bisa seperti itu. Makanya ya menurut gua modal para dukun tuh dua. Yang pertama, muka tebal ya. Jangan takut salah, nggak apa-apa. Yang penting bacotnya keras dulu aja. Bacotnya keras, bikin kontroversi, terkenal. Nanti salah orang lupa ya. Nah yang kedua apa? Gaslight. Harus jago gaslight. Kalau nggak jago gaslight nggak bisa. Nanti pendukungnya ini nggak percaya begitu ya. Sama caranya seperti dukun konvensional. Dua cara itu. Muka tebal dan jago gaslight ya. Next, dari Aji Maulana. Channel paling ikhlas, nyesel dulu nggak percaya. Gini ya, percayanya jangan percaya gua. Ya, gua kan memberikan statistik, ya, fakta data statistik. Lu lihat, lu dicek lagi, lu cross check, lu merasa bener nih. Ini sesuai kenyataannya seperti itu. Nah, itu lu boleh percaya. Tapi jangan sampai jadi kesannya, wah, gua sekarang percaya Toshi. Itu apa bedanya? Lu cuma ganti dukun namanya kalau kayak gitu. Ya, tapi ya sudah. Ya sekarang mungkin dalam kondisi ya ini gue nebak ya kemungkinan besar lo kondisinya sekarang mungkin minus gara-gara kebanyakan alts. Ya udah bisa dibenerin. Benerin dengan cara apa? Ya rasionya harus benar 70-30 atau 60-40 at max begitu ya. Next, wah thank you, ada super thanks dari Marwan Ali ya, Marwan Ali. Seperti yang kita sudah sering bahas ya, di TCI tidak ada namanya grup berbayar, grup VIP. Jadi semuanya for free. Jadi super thanks seperti ini, lalu bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah, itu sangat membantu perkembangan dari TCI. Jadi sekali lagi thank you ya untuk Bro Marwan ya. Mantap Bang, lancar terus, sukses terus keluarga besar TCI. Saya suka penjelasan Bang Toshi, selalu menjelaskan berdasarkan fakta data statistik. Terus Bang Toshi selalu konsisten kasih kabar kalau info kasih pembelajaran setiap hari. Untuk Bang Toshi semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan rezekinya. Amin ya. Sukses terus kita teman-teman. Mantap. Thank you. Ya sekali lagi doa seperti ini sangat berarti buat gua. Ya karena menurut gua ini lebih tulus dibandingkan cuma sekedar ya banyak kan orang basa-basi ya, tapi
Ya beberapa interaksi seperti ini menurut gue yang salah satu yang paling tulus yang pernah gue lihat begitu ya. Nah semoga di cycle ini kita bisa sama-sama ini ya bisa sama-sama profit ya. Dan sekali lagi kuncinya adalah semua kalau kita mau konsisten ya. Mantap. Next dari Yusuf Wiono. Bang Toshi, saya baru join 1 bulan di kripto. Wah mantap, kalau sebulan sih pas ya. Berarti kan di sini ya. Sebulan lalu tuh ya daerah sini lah ya. Wah asik tuh ya. Dan mengikuti saran Bang Toshi di DCWT. Puji Tuhan sekarang porto saya profit 10%. Thank you, salam tabur tuai. Mantap, happy dengernya ya. Ya udah, tinggal konsisten aja terus dan ini berarti kan baru nih di dunia kripto ya. Hati-hati saat kalian ya para newbie ya surfing di internet akan banyak sekali ahli-ahli palsu, expert-expert palsu yang akan menyatakan harga bullish, harga bearish dan seterusnya. Ingat, gak ada yang pernah tahu market percis akan kemana ya. Kita cuma punya fakta data statistik yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya seperti kuartal 4, lalu MA50 di weekly dan seterusnya. Hati-hati dengan sesumbar dari para dukun yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu aja. Ya, jangan sampai profit lo ini jadi hilang. Karena gue terjadi seperti itu. Di cycle pertama gue tuh udah lebih dari 10x BTC. Udah profit dengan luar biasa besar ya. Sayangnya dibisikin iblis ya. Wah, cuma segitu doang. Lihat nih, ada altcoins yang begini. Makanya lu ikut gua. Ya, dukun intinya ya. Ujung-ujungnya apa? Profit BTC gua kegerus signifikan ya. Gara-gara apa? Ya itu main altcoin sama mereka ya. Ujung-ujungnya berantakan dan jadi debu semua itu ya. Jadi hati-hati juga. Biasa saat kita masih newbie gampang untuk terpengaruh dengan bullshit yang ada di cryptocurrency market ya. Next dari JR Channel. Walau jarang dibacain tapi ilmu ini bermanfaat. Dan jujur semakin banyak gelas kosong yang gue bawa ke sini. Lama-lama gue bawa ember kosong buat isi ilmunya. Mantap ya. Pokoknya terima kasih kok. You're welcome ya. Semoga ya bisa sama-sama profit di sini begitu ya. Dan ini bagus banget ya. Mengkosongkan dulu gelas begitu karena kadang-kadang kita tuh keminter begitu ya. Dan itu pun ini ya termasuk gue juga dulu, wah keminter, ngerti lah gue bisa. Ujung-ujungnya apa? Nggak masuk tuh ilmu berharga. Begitu. Nah jadi saat kita mau belajar, saat kita mau melihat konten apapun, bahkan konten yang mungkin ujung-ujungnya bisa sampah pun gitu ya, kosongkan dulu gelas. Udah kosongkan gelas dulu, lu mengerti dulu keseluruhannya, baru lu analisa. Ini informasi yang berharga atau enggak? Begitu. Kalau berharga, keep. Kalau nggak berharga, buang. Gitu. Ya, mantap. Next. Dari Who Are You ya. April, minggu kedua gua all in ya. Gua all in di BTC di 76.000. Kemarin TP 103.000 lebih 400. Hoki 1 tahun sudah terpakai. Minimal lu sadar ini ada elemen hokinya ya. Tapi gini sih, kalau gua perhatiin 76.000 ini berarti lu sudah mendengarkan MA50 ya. Kita sudah bahas bahwa ya kalau sampai mau bounce kemungkinan ya bisa di MA50. Dan ya kejadian kan di 50. Tapi gini, balik lagi kalau gue pribadi sih tidak terlalu menyarankan all in. Tidak terlalu menyarankan all in begitu. Lebih besar boleh. Tapi ya kalau gue perhatiin sih ya kalau lo sampai bisa all in-nya di 76.600 berarti kan lo nggak buta-buta amat. Karena kalau orang yang buta all in-nya di sini nih. Nih di sini all in-nya nih ya. Nggak ada orang all in yang nggak ngerti itu di sini. Jarang sekali ya. Orang all in tuh lagi ngepam bukan lagi ngedam begitu ya. Tapi baik lagi ya. Hati-hati. Ya tapi ya inilah gue sukanya ya. Lo bilang hoki. Jadi ya memang ada elemen hokinya kok seperti itu. Kalau nggak mau pakai hoki-hokian ya di sini aja begitu ya. Ya tapi congrats lah, ya lumayan tuh berarti ya, apalagi kalau all in tuh, duitnya gede ya gini ya. Next. Dari Eco Channel, Mak Toshi, caranya mengatasi orang yang mengatakan kripto itu judi gimana? Nah, ini Bro Aina nih yang balas, biasanya nggak akan beda jauh lah sama pemikiran gua 11-12. Coba kita bacain ya. Diam aja kak, daripada buang-buang energi, cukup diedukasi awal aja. Perkara mereka penasaran, pasti bakal ada ketertarikan belajar dari dan cari tahu ya. Dikasih tahu juga mereka susah open mind kalau mindset mereka mindset judi sih. Jadi apapun dikaitkan dengan judi. Salam tabur tuai. Yes, bener ya. Kalau misalkan nih ya, orang bilang, "Wah, kripto judi tuh." Ya, bilang aja, "Oh, oke. Sip, oke. Udah, nggak perlu diperpanjang lagi, nggak usah dipakai debat, nggak usah. Udah, oh ya, sip, beres gitu ya." Karena apa? Kalau mereka udah begitu, susah.
ya. Harus ada ketertarikan dulu begitu. Dan kalau gua pribadi lebih baik lu nggak usah ngasih tahu lu punya kripto, lu nggak usah ngasih tahu bahwa lu invest kripto. Cuma lu dan Tuhan kalau perlu yang tahu ya. Kalau perlu keluarga juga nggak perlu lah, karena gue udah dengar berapa kali curhatan dari member TCI. Aduh bang, gila bang, gue dibilangnya oh apalah, dibilangnya kayak admin judi lah, padahal gue cuma beli BTC bang, dibilangnya kayak apa namanya, kayak bandar judi. Padahal ya baik lagi, banyak orang yang otaknya tidak sampai, sudah tua, kolot, nggak tahu cara modern begitu ya, tapi main ngejudge itu sering sering sekali seperti itu. Nah mungkin kalau lu punya keluarga yang tidak mendukung ya, keluarga yang tidak suportif, mendingan diem, biarkan saja hanya lu dan Tuhan yang tahu. Kalau tiba-tiba lu wah jadi makmur gitu ya, lu bilang aja dari Tuhan, rezeki dari yang di atas, karena bener ya dong, rezeki dari yang di atas begitu. Lu jadi nggak bohong juga, tapi lu nggak usah kasih tahu dari BTC, dari kripto, dari apapun, nggak usah, diem aja begitu ya. Karena gini, bangke, luar biasa bangke kalau lu misalkan lagi drop lu diketawain, wah mana Bitcoin katanya kaya ya, digituin. Waktu naik, bro Bitcoin naik nih bro, pinjam dulu dong 100. True story itu, udah banyak yang cerita gitu ke gua ya. Jadi lebih baik stealthy aja, nggak usah ketahuan, nggak usah susumbar, nggak usah pakai baju Bitcoin, nggak perlu. Udah pokoknya tiba-tiba jadi sultan aja gitu ya. Next, Jordi Haikal Wirdi. Ngerasain parah peluru pertama sampai ketiga beli di pucuk karena masuk di market di bulan Desember karena kurangnya ilmu. Tapi alhamdulillahnya pakai duit dingin, jadi nggak panik. Jual pas merah, dan yang paling alhamdulillahnya ketemu channel ini. Jadi aman mental. Jadi terus DCA, dan kemarin udah TP tipis-tipis walaupun cuma 12% ya profitnya. Not bad ya. Salam tabur tuai. Mantap, salam tabur tuai juga ya. Nah ini moga-moga peluru ketiganya ini nggak terlalu gede ya. Dan ini makanya gue sering kasih contoh gini ya. Kalau DCA jangan terlalu dikit pelurunya. Kalau pelurunya cuma 3, 2. Nah karena gini, banyaknya gini. Wah cuma 3 kali nembak terus habis. Nah jadi ya yang pertama caranya adalah peluru minimal bagi 10 gitu. Misalkan lu menyisihkan duit 10 juta. Nah minimal dibagi 10, jadi per sekali DCA 10 juta. Mau dibikin lebih banyak lebih bagus sebenarnya ya. Misalkan 20 peluru. Nah cuman konsekuensinya apa? Konsekuensinya ya kalau misalkan ternyata dropnya nggak terlalu dalam, ya mungkin akan ada peluru sisa begitu. Tapi kalau gue pribadi lebih prefer seperti itu dibandingkan kebalikannya. Peluru gede-gede tapi habis waktu turun, nggak bisa lagi DCA ke bawah gitu ya. Ya tapi puji Tuhan lah ya, puji Tuhan dari kondisi di Desember. Ini Desember nggak main-main loh ya. Lu Desember tuh di sini loh. Aduh ya, lu kasarnya dapat pucuk banget sampai ke liang kubur gitu ya, terus bangkit lagi sekarang begitu. Udah kayak Frankenstein ya. Bukan Frankenstein mungkin ya, kayak zombie lah gitu ya. Ya tapi ya lu sampai sekarang bisa profit 12%, artinya DCA-nya bener nih. Karena kalau DCA-nya nggak bener, nggak mungkin lu dalam keadaan profit sekarang ya. Mantap, mantap, mantap. Jadi ini benar-benar telinganya dipakai dan benar-benar dilakukan. Keren ya. Next dari karyawan bermotor. Thank you bang, nggak pernah bosen buat ngingetin hal-hal penting buat kita pada para manusia biasa. Wasak. Emang gue manusia apa? Sama aja manusia biasa juga ya. Buat para penggila alts mungkin ini nggak menarik dan terkesan boring karena yang dibahas BTC lagi, DXY lagi. Tapi jujur dari hal kayak gini gue banyak belajar jadi investor dan trader di jalur yang benar. Gue juga mulai bikin konten shorts supaya bisa punya manfaat bagi manfaat juga kayak Bang Toshi. Salam tabur tupai. Salam tabur tua ya. Atau di joke sedikit lah ya. Mantap, mantap, bagus ya. Terus tabur hal baik ya, walaupun nanti mungkin kita nggak nuai dari tempat yang sama, tapi percayalah ya, tabur tua itu beneran ada. Begitu. Atau mungkin kalau bagi saudara gua yang apa namanya, yang Buddhis, Dharma, akan ada Dharma kalau kita melakukan hal baik ya. Mantap. Next dari Arfi Astina Lutfi. Rumah Kotoshi lagi direnovasi. Tahu kan artinya apa? Waduh, apa nih? Artinya Kotoshi sekarang makin sukses baik dalam trading, investasi, dari kripto, referral, dan dari YouTube juga. Selamat buat Kotoshi dan tim TCI yang makin sukses sekarang. Thank you ya. Walaupun mungkin dari penghasilan YouTube tidak seberapa dibandingkan dari profit BTC dan kripto lainnya. Punya tim dan kripto lainnya punya tim TCI. Ya, karena ya kita YouTube kita nggak ada yang berbayar ya. Kalau mau kaya dari YouTube ya harus berbayar. Bukan dari YouTube lah. Kalau mau kaya dari komunitas kripto ya harus berbayar. Tapi kita nggak mau seperti itu ya. Tapi gue percaya itu bisa datang dari tempat lain dan bener, serius ya. Lu nabur mungkin di YouTube nih kayak gue misalkan. Gue merasa gue menabur
hal baik di YouTube ya, itu gue bisa tuai di tempat lain begitu ya. Tetap, tapi saya yakin Kotoshi dan tim TCI sekarang senang telah membangun channel YouTube ini dengan terus konsisten karena sekarang sudah terbentuk komunitas dan keluarga TCI yang sangat solid dan saling mendukung. Mantap ya. Kami juga senang banget dengan ketemunya channel TCI yang selalu konsisten update dan selalu membantu mengarahkan kami-kami ke jalan yang lebih baik dalam dunia kripto. Ingat kata bijak yang selalu dilontarkan Kotoshi, salam tabur tuai. Dengan kita menabur hal baik, kita akan menuai hal baik juga. Salah satunya yang udah dirasakan oleh Kotoshi dan tim TCI sekarang ya, sekarang yang rezekinya ada aja datang dari yang lain, bukan dari YouTube. Ya bener, bisa dari berbagai macam hal lain ya. Sekali lagi terima kasih buat Kotoshi dan satu tim TCI. Mantap ya. Thank you juga untuk ini sis kali ya, sis Arfil Astina Lutfi ya, mantap. Ya jadi gini ya, memang kita bikin TCI itu lebih ke passion project sebenarnya ya. Dulu Sato ngomong ke gua, ya aduh ini di Indo tuh banyak sekali channel pom-pom gak jelas begitu, yang cuma ilmunya tuh nol, pokoknya asal hype aja begitu, ngepom-pom ini pom-pom itu begitu. Nah, kita mau nggak yuk kita bikin satu channel yang benar-benar edukasi begitu ya. Gue sempat ngomong ke satu, tapi siap-siap ya, kalau edukasi akan slow growth-nya dan memang terbukti juga slow kan dibandingkan dengan channel-channel pom-pom. Tapi nggak apa-apa, memang ini tujuannya adalah untuk ya lebih ke passion project gue ingin membantu orang sebanyak mungkin dan ya sarana tabur tuai gue, karena jujur gue itu orangnya sebenarnya introvert. Mungkin buat elu yang ngelihat yang ngedenger gue begini, wah masa introvert ngomong lancar. Introvert tuh bukan berarti nggak bisa ngomong ya. Introvert itu tidak nyaman gitu ketemu banyak orang begitu ya. Gue jujur gue malas gitu ketemu orang, makanya ya gue juga pakai topeng supaya apa, supaya private life gue tenang gitu, nyaman, karena gue tuh nggak suka jujurnya gitu tiba-tiba ketemu, jangankan ketemu orang asing yang gue gak kenal, ketemu orang yang gue kenal juga gue suka males di jalan gitu. Aduh males nih, gue nggak siap buat berinteraksi begitu. Nah, gue mikir gimana cara yang efektif biar gue bisa menabur hal baik. Nah, yang gue tahu apa? Ya kripto. Ya sudah, kita nabur dengan cara itu. Nah, sekarang gue bisa membantu kasarnya banyak orang, ya bahkan ribuan orang tanpa harus gue ketemu. That's the best deal menurut gue, ya. Ya jadi itulah. Thank you. Next dari Part-Time Hunter, ada artikel Direct QE isn't back, but the Fed's balance sheet has gone flat. Nah, ini ya, yang kita bahas kemarin ya. And with Soma, they're buying back 30 years ini ya bonds mereka, adding demand to the long end. QT has effectively ended for now. Just balance sheet games to calm the beast without admitting defeat. Ya menarik kok, tolong dibahas. Ini sebenarnya pembahasan kita kemarin, cuman ini bahasa kerennya nih ya. Jadi intinya apa ya? The Fed sih masih belum mau bilang akan QE ya, masih belum ada bilang mau pivot, belum ya, nggak ada ngomong interest rate turun, nggak. Tapi ya, ini buktinya mulai flat dan sesuai dengan rumor yang tadi kita bahas di depan, ya pada faktanya the Fed ini mulai nyuntikin liquidity nih ya ke balance sheet. Nah, ya jadi ya balik lagi sih intinya seperti itu. Ya, tinggal satu aja pembuktiannya. Nanti ya data selanjutnya balance sheet-nya lanjut nggak ya? Lanjut terus flat nggak gini? Terus dia flat nggak gitu ya? Kalau dia begini ya berarti bener. Tapi kalau ternyata cuma begini terus dibanting lagi ke bawah, ya berarti ya berarti cuma ini ya, berarti cuma uh, bukan fake out lah ya, tapi ya berarti cuma kasarnya sementara aja begitu ya. Oke, next dari Raibi.com. Porto gua all BTC dan BTC gua farming harian dapat 100.000 IDR. Kalau langsung gua convert tiap hari ke BTC sebagai bagian dari strategi DCA gimana? Mirip strategi beli emas. Ada duit beli nggak perlu lihat harga untuk long term ya. Mikirnya sih jadi tabungan. Thanks dan salam tabur tuai. Boleh banget seperti ini ya. Ya tapi in general rata-rata orang dengan hasil ini mereka, dengan yield mereka dari BTC nggak akan bisa dapat segini rata-rata ya. Tapi boleh, karena gue pribadi juga melakukan seperti itu ya. Jadi hasil yield gue, hasil kasarnya kalau bahasa gampangnya biar semua orang dapat tuh kayak staking lah. Staking kan ada hasilnya tuh. Nah hasilnya itu dimasukin lagi, boleh banget ya. Dan ya baik lagi, kalau ini gue cuma sarankan di BTC aja ya. Kalau di alts yang lain sih ya beres satu cycle lebih baik tutup semua begitu ya. Sip. Mantap ya, beres pembahasan komennya. Selanjutnya kita masuk ke buy limit.
Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, itu juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oh iya, sponsornya hari ini Wallbe. Gue lupa ya. Ya basically ya sekarang ya rata-rata sesi kedua Wallbe sih ya. Jadi Wallbe ini adalah suatu platform untuk kita trade futures ya. Nggak ada spot, hanya futures saja. Nah, tetapi yang unik dari Wallbe ini adalah mereka itu ada AI agents. Nah, AI agents ini simpelnya adalah AI yang kita bisa pakai menjadi alat bantu kita untuk buka posisi futures begitu ya. Keuntungannya apa? Keuntungannya yang nggak ribet, lo tinggal pilih mana posisi yang lo mau buka. Ya lo bisa sesuaikan juga misalkan dengan sentimen lo ngerasa oh sekarang lagi bearish, oh sekarang lagi bullish gitu. Tapi lo nggak perlu analisa lagi, cuma tinggal lo mau buka posisinya atau enggak. Mereka udah otomatis kasih SL ya. Tinggal mungkin yang lo bisa pertimbangkan adalah jenis resikonya. Yang medium risk atau yang low risk ya. Kalau mau yang paling resikonya kecil yang ini, yang si Mami ya. Karena dia low risk dan hanya BTC saja begitu. Ini cenderung gue udah pernah udah beberapa kali buka ya. Yang si Mami ini dari 5 kali kayaknya si Mami minus pernah sekali minus ya. Berarti dari 5 kali cuma minus sekali ya oke lah bagus ya. Berarti ya 80-20 lah gitu secara rasio win-nya ya, which is quite good. Dan kalau tapi buat lo yang lebih agresif ya boleh silakan. Ada yang paling gila yang ini nih. Nah yang ini rada sedikit kayak roller coaster ya. Nah jadi baik lagi bisa sesuai dengan risk profile lo. Nah, tapi kerugiannya apa atau cons-nya lah mungkin ya. Cons-nya adalah mereka nggak ngasih tahu nih dari si Wallbe gimana cara kerja AI-nya. Ya lagi-lagi mungkin rahasia perusahaan ya. Ya tapi ya jadi buat lu mungkin ngerasa bang gua nggak mau buka posisi yang SOP-nya gua nggak pegang sendiri. Ya boleh lu juga bisa trade secara manual di sini. Itu jadi kurang lebih gambarannya. Dan selain itu juga di Wallbe ini ada rebate voucher ya. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link referral kita di bawah akan ada upgrade ya. Dari 100 USDT menjadi berapa? Coba kita lihat di sini ya. Akan berubah menjadi 250 USDT. Ini rebate voucher, bukan lo bikin akun terus pakai link kita di bawah lo bisa WD 250, enggak ya, bukan seperti itu. Tapi kita bisa pakai untuk ya menjadi rebate voucher sesuai dengan namanya ya. Nah, buat lo yang tertarik untuk coba silakan bisa menggunakan link referral kita di bawah dan mulai trade di Wallbe. Dan sekarang kita masuk ke SUI. Untuk SUI kita sudah dapat posisi short karena sudah terjadi retest 1, retest 2 di angka 4,0331. Nah, untuk posisi short kita ini ada beberapa target TP. Target TP yang pertama bisa pertimbangkan di sini. Ya, ini gue belum sempat update si strukturnya. Nah, target TP pertama bisa pertimbangkan di angka 3,6729. Buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di angka 3,472 yang kayaknya akan semakin lama semakin mendekati ke EMA 20 ya, atau lebih tepatnya EMA 20 yang mendekati lah ya. Itu kurang lebih untuk setup futures di SUI. Untuk posisi spotnya ada ya penambahan ya. Yang pertama ada di angka 3,6729, lalu ada juga di angka 3,4729 dan yang terakhir ada di angka 3,247. Next kita masuk ke XRP. Untuk XRP masih belum ada setup futures ya, langsung aja ke spotnya. Untuk spotnya ada di angka 2,2705, lalu ada di EMA 20 dan juga ada di MA 50. Itu kurang lebih untuk posisi spot di XRP atau tempat untuk DCA ya. Dan sekali lagi moving average gue nggak akan bacain berapa karena udah pernah kejadian begitu ya. Wah gimana sih ini moving average-nya beda jauh antara di video sama sekarang. Padahal itu video sebulan lalu begitu ya. Iyalah beda, namanya juga MA moving average begitu ya. Ya makanya gue udah males gue baca. Jadi lu buka sendiri ya, mandiri buka sendiri tuh chartnya, lihat MA 20, MA 50-nya berapa ya. Dan ini by the way bukan EMA, ini MA biasa yang simple ya. Next, AVAX. Untuk AVAX belum ada posisi futures karena langsung jebol. Kemarin gue pikir bakal ada nih di sini ya. Ternyata enggak, BTCD-nya lanjut turun dan AVAX dapat liquidity yang lumayan, ngepump 5,8% ya. Nah, untuk posisi spotnya ada di angka 22,382, lalu ada juga di EMA 20 dan di MA 50 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi kedua ini. Sebelum kita tutup seperti biasa gue ingatkan lagi 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang ya. Terdengar simple tapi 3 hal ini seringkali orang overlook dan mereka langgar. Saat lu langgar salah satu 3 rule ini, ya lu perhatiin sendiri deh porto lu. Hancur lagi gitu. Jadi ya semoga ini bukan cuma
Ya semoga lu sadar ini bukan cuma sekedar jargon ya yang gua sebut terus dari hari ke hari, enggak, tapi ini adalah 3 rules yang beneran bisa membantu lo ya. Dan yang terakhir, salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.